Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Banyak orang mengira perang Israel dan Hamas di Gaza hanyalah soal serangan udara dan operasi darat yang saling menghancurkan di medan perang. Namun, benarkah konflik ini sesederhana itu? Dalam beberapa waktu terakhir, para analis militer mulai melihat pola yang berbeda. Operasi yang terjadi di Gaza tidak lagi hanya tentang menghancurkan wilayah atau merebut posisi di lapangan. Sebaliknya, sebuah strategi yang jauh lebih terarah mulai terlihat. Israel tampaknya berusaha melemahkan struktur Hamas secara perlahan dari dalam dengan menargetkan jaringan komando, sistem logistik, hingga jalur terowongan bawah tanah yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan mereka. Jika strategi ini benar-benar sedang dijalankan, maka perang di Gaza bukan lagi sekedar pertempuran terbuka. Ini bisa menjadi pertarungan antara teknologi militer modern dan jaringan perang bawah tanah yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Banyak orang masih membayangkan perang di Gaza sebagai pertempuran klasik. Pesawat tempur menjatuhkan bom, artileri menembakkan roket, lalu tank dan infanteri bergerak masuk ke kota yang hancur. Gambaran itu memang pernah menjadi wajah utama konflik ini. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah analis militer mulai melihat perubahan pola yang cukup mencolok dalam cara Israel menjalankan operasi militernya. Perubahan itu mulai terlihat jelas pada akhir tahun 2023. Pada 7 November 2023, laporan Reuters menyebutkan bahwa operasi militer Israel memasuki fase baru. Fokusnya tidak lagi sekedar menghantam wilayah Gaza secara luas, melainkan menargetkan struktur militer Hamas yang tersembunyi di balik jaringan komando dan terowongan bawah tanah. Langkah ini menandai perubahan dari pendekatan penghancuran wilayah menuju pendekatan pembongkaran sistem. Perkembangan berikutnya memperlihatkan pola yang semakin konsisten. Pada 26 Maret 2024, Israel mengumumkan bahwa Marwan Issa, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sayap militer Hamas, tewas dalam serangan yang didasarkan pada intelijen presisi. Issa dikenal sebagai wakil komandan militer Hamas dan menjadi salah satu arsitek strategi tempur organisasi tersebut. Beberapa bulan setelah itu, operasi yang jauh lebih sensitif kembali terjadi. Pada 13 Juli 2024, Israel melancarkan serangan di wilayah Khan Yunis dengan target utama Muhammad Deif. Deif selama bertahun-tahun dikenal sebagai figur paling misterius sekaligus paling diburu oleh intelijen Israel. Pada 1 Agustus 2024, militer Israel menyatakan bahwa Deif tewas akibat serangan tersebut. Serangkaian operasi ini tidak berhenti di situ. Pada 17 Oktober 2024, Israel mengumumkan kematian Yahya Sinwar dalam operasi militer di Gaza Selatan. Sinwar bukan sekedar tokoh politik. Ia dianggap sebagai pemimpin utama Hamas di Gaza dan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan strategis organisasi tersebut. Jika dilihat secara terpisah, setiap kejadian ini mungkin tampak seperti operasi militer biasa. Namun ketika disusun dalam satu garis waktu, pola yang muncul menjadi jauh lebih jelas. Target yang diserang bukan lagi sekedar kelompok militan di medan tempur, melainkan tokoh-tokoh yang berada di pusat jaringan komando Hamas. Pada 16 Juli 2024, militer Israel menyatakan bahwa sekitar separuh pimpinan sayap militer Hamas telah dieliminasi sejak konflik meningkat. Pernyataan ini memberi gambaran tentang arah operasi yang sedang dijalankan. Serangan yang sebelumnya berskala luas mulai berubah menjadi serangan yang sangat terarah. Pendekatan seperti ini tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan teknologi intelijen yang sangat besar. Drone pengintai, satelit militer, serta sistem analisis data digunakan untuk memetakan aktivitas kelompok militan di Gaza. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menemukan titik paling penting dalam jaringan operasi Hamas. Tujuan dari metode ini bukan hanya mengurangi jumlah pejuang di lapangan. Yang lebih penting adalah mengganggu kemampuan organisasi tersebut untuk mengambil keputusan dan mengkoordinasikan operasi militer. Laporan Reuters pada 25 Juli 2024 memberi gambaran tambahan mengenai dampak dari strategi tersebut. Jaringan komunikasi Hamas dilaporkan mengalami kerusakan serius.
Struktur komando yang sebelumnya terpusat mulai melemah. Banyak unit tempur di lapangan terpaksa beroperasi secara lebih mandiri tanpa koordinasi yang kuat dari pusat. Situasi ini menciptakan perubahan besar dalam dinamika perang di Gaza. Serangan besar yang dulu menjadi ciri utama konflik mulai digantikan oleh operasi presisi yang menyasar titik-titik penting dalam struktur militer Hamas. Perubahan inilah yang kemudian mulai menarik perhatian para analis militer di berbagai negara. Bagi mereka, perkembangan ini menunjukkan bahwa perang di Gaza tidak lagi sekedar perebutan wilayah atau penghancuran infrastruktur. Yang mulai terlihat sekarang adalah upaya sistematis untuk melemahkan sebuah organisasi dari dalam melalui serangkaian operasi yang sangat terarah dan terukur. Di permukaan, Gaza terlihat seperti medan perang yang dipenuhi reruntuhan bangunan, jalan rusak, dan wilayah kota yang berubah menjadi puing. Namun bagi banyak analis militer, pertempuran yang paling menentukan justru tidak terjadi di jalanan tersebut. Pertempuran yang sebenarnya berlangsung jauh di bawah tanah. Sejak awal konflik meningkat pada akhir 2023, militer Israel menyadari bahwa jaringan terowongan Hamas merupakan salah satu kunci utama kekuatan organisasi tersebut. Terowongan ini bukan sekedar lorong sempit untuk bersembunyi. Banyak di antaranya memiliki panjang ratusan meter, dilengkapi ruangan penyimpanan senjata, jalur komunikasi, hingga akses keluar masuk yang tersembunyi di tengah kawasan padat penduduk. Pada 17 November 2023, laporan Reuters menyebut bahwa Israel mulai menggunakan teknologi khusus untuk menghadapi jaringan terowongan ini. Robot pemetaan dan perangkat sensor digunakan untuk menjelajahi ruang bawah tanah tanpa harus langsung mengirim pasukan ke area yang berbahaya. Pendekatan tersebut kemudian berkembang dengan sangat cepat. Pada 3 Desember 2023, militer Israel menyatakan telah menemukan sekitar 800 titik akses terowongan sejak operasi darat dimulai pada 27 Oktober tahun yang sama. Lebih dari setengah jaringan tersebut diklaim telah dihancurkan. Penemuan ini memberi gambaran tentang skala sistem bawah tanah yang dibangun Hamas selama bertahun-tahun. Banyak analis menggambarkannya sebagai kota kedua yang tersembunyi di bawah Gaza. Lorong-lorong tersebut memungkinkan militan bergerak tanpa terlihat oleh pengawasan udara. Beberapa jalur bahkan menghubungkan berbagai wilayah penting di Gaza. Dengan sistem ini, militan dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa harus muncul di permukaan. Mereka juga bisa menyimpan senjata, melindungi komandan lapangan, dan melancarkan serangan mendadak dari titik yang sulit diprediksi. Pada 11 Februari 2024, Reuters melaporkan klaim Israel mengenai penemuan jaringan terowongan yang sebagian berjalan di bawah fasilitas Badan Bantuan Internasional di Gaza. Temuan tersebut memperlihatkan bagaimana kompleksnya struktur bawah tanah yang dibangun di wilayah itu. Untuk menghadapi kondisi tersebut, militer Israel mulai memadukan teknologi dengan operasi lapangan yang sangat spesifik. Drone kecil digunakan untuk mengamati wilayah sempit yang tidak bisa dijangkau kendaraan besar. Robot darat dikirim masuk ke lorong untuk memeriksa kondisi sebelum pasukan bergerak. Analisis yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Militer pada Februari 2026 menggambarkan pendekatan ini sebagai operasi pencarian intelijen tempur. Pasukan tidak hanya bergerak untuk menyerang, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang struktur terowongan sebelum menghancurkannya. Teknologi yang digunakan dalam operasi semacam ini sangat beragam. Radar penembus tanah digunakan untuk mendeteksi ruang kosong di bawah permukaan. Sensor termal membantu menemukan aktivitas manusia di ruang tertutup. Kamera kecil dipasang pada drone mikro untuk memetakan jalur yang terlalu sempit bagi manusia. Selain itu, unit khusus Israel juga menggunakan robot lempar yang dapat dimasukkan ke lorong sempit untuk memberikan gambaran visual kondisi di dalam terowongan. Dalam beberapa operasi, anjing militer yang dilengkapi kamera juga digunakan untuk menjelajahi ruang bawah tanah. Pendekatan ini menciptakan bentuk peperangan yang sangat berbeda dari gambaran pertempuran konvensional. Di atas tanah, pasukan bergerak di antara bangunan yang rusak. Di bawah tanah, tim khusus berusaha memetakan lorong yang bisa memanjang ratusan meter tanpa cahaya alami. Perang seperti ini tidak hanya menuntut kekuatan senjata, tetapi juga kemampuan membaca ruang yang tidak terlihat.
Setiap lorong yang ditemukan bisa membuka jalur baru menuju jaringan yang lebih besar. Karena itulah, banyak pengamat militer menyebut konflik di Gaza sebagai salah satu pertempuran urban paling kompleks yang pernah terjadi dalam era modern. Memasuki tahun 2025, arah operasi militer Israel di Gaza semakin memperlihatkan pola yang lebih sistematis. Jika sebelumnya fokus utama berada pada penghancuran jaringan komando dan terowongan bawah tanah, fase berikutnya memperlihatkan upaya yang lebih luas untuk mempersempit ruang gerak Hamas secara bertahap. Perubahan ini mulai terlihat pada awal April 2025. Pada 2 April 2025, laporan Reuters menyebut bahwa Israel memperluas operasi militernya di Gaza dengan mengambil alih sejumlah wilayah strategis. Area tertentu mulai dijadikan zona keamanan untuk mengurangi kemampuan kelompok militan bergerak bebas di sekitar jalur pertempuran. Langkah tersebut juga disertai pembentukan koridor militer yang memisahkan beberapa wilayah penting di Gaza. Salah satu yang paling sering disebut dalam laporan lapangan adalah jalur yang memotong wilayah antara Rafah dan Khan Yunis. Koridor ini menciptakan garis pemisah yang mempersulit pergerakan militan dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan adanya pembagian wilayah semacam ini, ruang operasi Hamas menjadi semakin terbatas. Jalur logistik yang sebelumnya bisa digunakan untuk memindahkan senjata atau personel, kini harus melewati wilayah yang lebih mudah diawasi oleh militer Israel. Situasi ini diperkuat oleh peningkatan intensitas serangan presisi yang dilakukan sepanjang tahun tersebut. Pada 17 hingga 18 Mei 2025, laporan Reuters menyebut militer Israel telah menyerang lebih dari 670 target yang dikaitkan dengan infrastruktur Hamas. Operasi ini menjadi bagian dari langkah militer yang dikenal dengan nama Gideon's Chariots. Serangan tersebut tidak hanya menyasar posisi militan di permukaan, tetapi juga berbagai fasilitas yang dianggap mendukung operasi Hamas, gudang logistik, pusat komunikasi, serta titik yang dicurigai sebagai akses menuju jaringan bawah tanah menjadi sasaran utama. Tekanan militer yang meningkat juga terlihat dalam operasi yang menargetkan tokoh-tokoh penting organisasi tersebut. Pada 31 Mei 2025, militer Israel menyatakan bahwa Muhammad Sinwar tewas dalam serangan yang terjadi pada 13 Mei. Sinwar dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam struktur militer Hamas setelah sejumlah pimpinan sebelumnya terbunuh. Operasi yang menyasar jaringan bawah tanah juga terus berlanjut. Pada 4 Desember 2025, laporan Reuters menyebut militer Israel mengklaim telah menewaskan puluhan militan Hamas yang terjebak di dalam sistem terowongan di wilayah Rafah. Operasi tersebut dilakukan setelah upaya negosiasi agar mereka menyerahkan senjata tidak berhasil. Perkembangan lain yang mulai terlihat pada akhir tahun itu adalah munculnya kelompok kecil warga Gaza yang menentang dominasi Hamas di wilayah tertentu. Pada 10 Desember 2025, laporan Reuters menyebut beberapa kelompok lokal mulai bertambah anggota di wilayah yang berada di bawah pengawasan militer Israel. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika baru di dalam masyarakat Gaza yang sebelumnya jarang terlihat selama konflik berlangsung. Walaupun kelompok tersebut masih kecil dan situasinya sangat sensitif, keberadaannya menunjukkan bahwa tekanan militer dapat memunculkan perubahan sosial yang tidak terduga. Namun perkembangan ini tidak membuat konflik berhenti. Pada 8 Maret 2026, laporan Reuters menyebut serangan udara dan tembakan tank Israel masih terjadi di Gaza City dan menewaskan warga di wilayah tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika perhatian internasional sedang terfokus pada eskalasi konflik yang melibatkan Iran. Situasi kemanusiaan di wilayah tersebut juga tetap menjadi perhatian dunia. Pada 6 Maret 2026, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa persediaan medis di Gaza berada dalam kondisi kritis meskipun beberapa jalur bantuan mulai dibuka kembali secara terbatas. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik di Gaza telah berkembang menjadi bentuk perang yang jauh lebih kompleks dibandingkan gambaran awalnya. Operasi militer tidak lagi hanya berfokus pada pertempuran langsung, tetapi juga pada upaya berlapis untuk menekan struktur organisasi, wilayah operasi, dan jalur logistik secara bersamaan. Konflik di Gaza telah berkembang menjadi salah satu pertempuran paling kompleks dalam sejarah perang modern. Di wilayah yang sempit dan padat penduduk ini, berbagai bentuk strategi militer bertemu dalam satu ruang yang sama. Teknologi pengawasan canggih,
Operasi presisi dan jaringan intelijen modern bergerak berdampingan dengan taktik gerilya, lorong bawah tanah, serta mobilitas militan yang sulit diprediksi. Dalam beberapa tahun terakhir, pola operasi yang muncul memperlihatkan bagaimana medan perang Gaza berubah dari pertempuran terbuka menjadi konflik yang semakin bergantung pada informasi dan pemetaan jaringan musuh. Setiap operasi tidak lagi hanya menargetkan wilayah tertentu, tetapi berusaha mengganggu struktur yang membuat organisasi militan mampu bertahan. Di sisi lain, kondisi geografis dan kepadatan wilayah Gaza menciptakan tantangan yang sangat besar bagi setiap operasi militer. Bangunan padat, gang sempit, dan sistem bawah tanah membuat medan pertempuran ini berbeda dari hampir semua konflik lain di dunia. Di tengah situasi tersebut, dinamika konflik terus berkembang mengikuti perubahan strategi, teknologi, dan kondisi politik yang menyertainya. Perkembangan ini membuat perang di Gaza tetap menjadi salah satu konflik yang paling banyak dianalisis oleh pengamat militer dan geopolitik di berbagai negara. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.